Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali ya di pelatihan ini. Ini pelatihan yang kedua yang kami laksanakan, karena pelatihan pertama sudah kami laksanakan, namun ada masalah pada perekaman video, betul? Jadi mohon maaf, kita harus melakukan perekaman ulang untuk pelatihan ini, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya, Bapak Ibu sekalian ya. Kami dari pihak panitia mohon maaf atas kesalahan yang terjadi. Baik, langsung aja perkenalan dengan saya. Perkenalkan, izin memperkenalkan diri ya, dengan saya Naufal Mudrik. Saya di sini sebagai MC. Lalu dan tim trainer silakan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Salma Nabila. Saya di sini sebagai trainer. Selanjutnya, untuk trainer yang lain silakan perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Purwati. Saya di sini sebagai trainer. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Vina Saputri Priscilla. Di sini saya sebagai trainer. Terima kasih. Baik, untuk trainer selanjutnya kepada Ibu Dia. Baiklah, di sini saya Diani Nanifah sebagai penilai. Oke, terima kasih kepada para trainer ya sudah memperkenalkan diri kembali. Selanjutnya kepada para peserta, Bapak dan Ibu, silakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing, Bapak Ibu. Dimulai dari Ibu Anzani, silakan Ibu Anzani. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Naufal Mudrik dan para trainer. Perkenalkan, nama saya Anzani Laura dari PT Smart TBK sebagai sekretaris. Baik, Ibu Anzani ya, dari Smart TBK sekretaris. Kita sebenarnya Betul, Pak. sudah bertemu semua sebenarnya di sini. Oke. Baik, selanjutnya kepada Bapak Dandi nih, yang dari Indonesia Jaya TBK nih kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, benar Pak. Terima kasih Bapak Naufal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Dharma dari PT Indonesia Jaya TBK. Sudah menjabat 3 tahun di manajemen pemasaran itu. Baik, terima kasih Bapak dari Bapak Dandi dari Indonesia Jaya TBK sebagai manajer pemasaran selama 3 tahun ya Pak ya. Baik, selanjutnya untuk Ibu Dinka, silakan kepada Ibu Dinka. Ya, baik, terima kasih Bapak Mudrik. Perkenalkan, nama saya Rahmadin Kananswari, biasa dipanggil Dinka. Saya menjabat sebagai manajer pemasaran di PT Unilever. Sudah menjabat sekitar 4 tahun. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih banyak Ibu Dinka dari PT Unilever. Selanjutnya dari Ibu Sabrina nih, pecinta kucing dari PT Yakul. Nah, saya masih ingat dan Ibu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Naufal Mudri. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Sabrina Dita Wulandari, biasa dipanggil Sabrina dari PT Yakult, menjabat sebagai manajer produksi udah 3 tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sabrina, manajer produksi dari PT Yakult, pecinta kucing. Itu ya hal yang saya ingat dari Ibu Sabrina. Selanjutnya kepada Ibu Dina nih, Ibu Dina dari Unilever juga nih kalau salah Ibu Dina. Silakan Ibu Dina. Ya, baik, terima kasih Bapak Mudrik. Perkenalkan, nama saya Dina Ramdanis dari PT Unilever, menjabat sebagai manajer produksi, telah menjabat selama 3 tahun. Oke, baik. Ibu Dina, terima kasih atas memperkenalkan diri. Baik, selanjutnya mungkin akan ada sedikit materi dari kami ya sebelum nanti akan mengerjakan lembar tugas individu. Mungkin saya akan coba sharing sebentar ya. Baik, apakah terlihat? Saya
Sudah terlihat, Pak. Baik, terima kasih atas responnya Bapak Ibu. Oke, baik, untuk pelatihan kali ini kita akan melaksanakan pelatihan yang bertemakan pelatihan efikasi diri, Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya ini nama-nama dari trainer: Dewi Purwati J3J 19057, Dia Hanin 219343, saya sendiri Naufal Mudrik 119189, Salma Nabila 219403, Vinesa Putri dengan NIM J3J 219412. Lalu selanjutnya ada tujuan pelatihan yang akan dibacakan oleh Ibu Vinesa. Kepada Ibu Vinesa dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan tentang tujuan pelatihan ini. Tujuan diadakan pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk karyawan supaya mampu memahami manajemen waktu dan melatih karyawan menerapkan manajemen waktu. Next. Yang selanjutnya itu ada kegiatan pelatihan. Nah, tujuan kegiatan pelatihan itu yang pertama, menyadari bahwa pentingnya pengelolaan waktu. Yang kedua, belajar mengelola waktu. Yang ketiga, belajar membuat strategi pencapaian target pekerjaan. Yang keempat, membantu menentukan skala prioritas dari beberapa rencana target. Dan yang terakhir itu membantu mengatur waktu penyelesaian tugas. Dalam waktu 60 menit, dengan metode ceramah dan tugas individu, materinya berasal dari kertas dan alat tulis, lalu ada lembar kerja. Prosedur yang pertama itu, pelatih memberikan pengantar materi selama 15 menit. Yang kedua, peserta menuliskan target yang ingin dicapai dan menentukan skala prioritas selama 5 menit. Yang ketiga, peserta diminta mengisi lembar kerja target 1 bulan ke depan selama 10 menit. Lalu yang selanjutnya, peserta diminta mengisi lembar kerja target minggu ini selama 10 menit. Yang kelima, peserta mengisi lembar kerja target harian selama 10 menit. Dan yang terakhir, pelatihan mengevaluasi dan menjelaskan isi materi selama 10 menit. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada MC, Bapak Mudrik. Baik, terima kasih Ibu Vinesa atas penjelasannya. Sampai di sini tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu? Cukup jelas. Belum ada, Bapak Mudrik. Belum ada, Pak. Cukup jelas. Baik, terima kasih atas responnya Bapak Ibu. Selanjutnya ada materi mengenai manajemen waktu yang akan disampaikan oleh Ibu Salma. Kepada Ibu Salma dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi secara singkat mengenai manajemen waktu. Di next. Oke. Manajemen waktu merupakan suatu guideline atau panduan yang terdiri dari perencanaan, pengendalian, dan struktural cara menggunakan terhadap seberapa banyak waktu yang kita pakai dan gunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Seorang individu harus memahami nilai waktu baginya untuk berhasil dalam aspek kehidupan dan pekerjaannya. Orang yang membuang-buang waktu adalah orang yang gagal dalam mengatur pola hidup dan identitas mereka sendiri. Apakah materi yang saya sampaikan sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin Tidak, belum Bu. ya, Bu. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Naufal Mudrik. Baik, terima kasih untuk Ibu Salma telah menjelaskan mengenai materi manajemen waktu. Selanjutnya ada manfaatnya yang akan dijelaskan oleh Ibu Dewi. Silakan kepada Ibu Dewi. Baik, terima kasih Bapak Mudrik. Di sini saya akan menyampaikan tentang manfaat dari manajemen waktu. Yang pertama, pengelolaan waktu yang baik dapat membantu Anda untuk meningkatkan kinerja dan karir Anda. Lalu yang kedua, pengorganisasian setiap hari membantu Anda menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Tetap dapat terlibat selama rapat penting dan memberi Anda ruang waktu untuk menjadi kreatif serta proaktif dalam tugas-tugas Anda. Lalu yang ketiga, memiliki keterampilan manajemen waktu yang kuat pada akhirnya dapat mengarahkan Anda kepada pencapaian tujuan utama dan memajukan posisi Anda.
Next. Lalu yang keempat, meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan. Yang kelima, mengurangi kadar stres dan tekanan. Dan yang keenam, meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ada. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Mudrik. Baik, terima kasih untuk Ibu Dewi ya penjelasan mengenai manfaat. Selanjutnya ada tugas individu yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu. Untuk penjelasannya mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Dia. Kepada Ibu Dia dipersilakan. Ya, baik teman-teman, rekan-rekan sekalian. Di sini akan ada 4 lembar kerja yang harus diisi. Dan saya harap lembar kerja sudah di-download terlebih dahulu di web yang sudah kita beritahukan sebelumnya. Jadi lembar kerja pertama terdapat target pekerjaan saya. Jadi di sini peserta diminta untuk mengisi target yang ingin dicapai dan menentukan skala prioritas dari target tersebut. Untuk skala prioritasnya sendiri, peserta dapat mengisi angka 1 sampai 5, di mana angka 1 adalah angka terendah dan angka 5 adalah angka tertinggi. Jika peserta ingin mengisi angka 5, berarti target yang ingin dicapai adalah kegiatan yang diprioritaskan saat bekerja. Lanjut, Pak Mudrik. Lembar kerja kedua terdapat target harian pekerjaan saya. Jadi di sini ada kolom waktu Senin, Selasa, Rabu sampai seterusnya. Dan di sini peserta dapat mengisi target yang ingin dicapai pada setiap harinya. Lanjut. Lalu lembar kerja ketiga, maaf Pak Mudrik. Lembar kerja ketiga. Di lembar kerja ketiga itu target mingguan pekerjaan saya. Jadi di sini seperti target harian tadi terdapat waktu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Dan di sampingnya diisi dengan target yang ingin dicapai pada minggu-minggu saat Anda bekerja. Selanjutnya Pak Mudrik. Dan lembar kerja terakhir yaitu lembar kerja keempat terdapat target bulanan pekerjaan saya. Jadi di sini Anda dapat mengisi target bulanan yang ingin dicapai masing-masing peserta. Ya, sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup jelas. Baiklah, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Izin stop share sepertinya Ibu ya. Baik. Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan mengenai cara pengisian lembar jawaban. Untuk mempersingkat waktu, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Silakan dikerjakan terlebih dahulu yang sudah diunduh di website kami sebelumnya. Silakan dikerjakan. Lembar jawabannya ada 4 dan dikerjakan secara berkelompok. Walaupun tugas individu tapi kelompok, emang aneh sih, tapi nggak apa-apa. Baik Ibu-Ibu, silakan Bapak Ibu untuk dikerjakan terlebih dahulu ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Apakah sudah selesai dalam mengerjakan tugasnya? Iya, sudah. Sudah, Bapak. Baik, sudah ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, dikarenakan ini ada 4 ya, ada 4 lembar. Untuk mempersingkat waktu, sepertinya Bapak Ibu cukup mempresentasikan salah satu saja Bapak Ibu ya. Untuk prioritas mungkin akan dipresentasikan oleh Ibu Anzani dengan Bapak Dandi. Untuk target harian akan dipresentasikan oleh Ibu Dinka. Target mingguan akan dipresentasikan oleh Ibu Sabrina ya. Ibu Sabrina kucingnya alhamdulillah sehat mantap. Oke, untuk bulanan akan dipresentasikan oleh Ibu Dina. Ibu Dina, ada Ibu Dina? Oh, ada Ibu Dina. Baik, langsung aja untuk mempersingkat waktu kita mulai ke skala prioritas kepada Ibu Anzani, dipersilakan.
Terima kasih atas kesempatannya Bapak Naufal Mudrik dan para trainer. Saya akan membacakan target-target yang akan saya capai sebagai sekretaris. Saya sudah menyusun dari skala prioritas paling tinggi sampai paling rendah. Menjaga deks tetap rapi, saya prioritaskan 5, tetap menjalankan ibadah adalah 5, mencatat kegiatan harian selama di kantor 5, menanyakan hal-hal baru yang saya kurang mengerti adalah 5, karena saya harus memastikan kondisi kantor tetap baik, datang tepat waktu 5, karena merupakan kewajiban saya, terus membaca referensi sebelum rapat adalah 5, menjadwal kegiatan kantor 5, mempersiapkan ruang meeting 4, karena saya pasti dibantu dengan yang lain, melakukan evaluasi diri 4, dan yang terakhir mengikuti pelatihan 3, karena saya tidak bisa meninggalkan kantor dengan waktu yang cukup lama. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Anzani. Selanjutnya bisa langsung aja ke Bapak Dandi ya. Bapak Dandi, silakan Bapak Dandi. Ya, terima kasih Bapak Naufal. Jadi target dari PT Indonesia Jaya TBK itu ada seperti mengikuti prosedur perusahaan yang baik, terus menjalankan ibadah, datang tepat waktu. Untuk skala prioritasnya, untuk mengikuti prosedur perusahaan dengan baik itu skala 5, menjalankan ibadah 5, datang tepat waktu 5, dan kerapian pada berpakaian itu adalah 5 juga. Seperti itu Bapak. Baik, Bapak Dandi, terima kasih untuk presentasinya. Bapak Dandi luar biasa sekali. Selanjutnya nih kita ke lembar kerja kedua nih, harian. Untuk lembar kerja harian, target harian, mohon maaf. Silakan Ibu Dinka, dipersilakan. Terima kasih Bapak Mudrik. Untuk lembar kerja harian, dari hari Senin sampai Jumat yang wajib saya kerjakan yaitu ibadah dan datang tepat waktu ke kantor. Kemudian pada hari Senin saya akan menjaga deks tetap rapi. Pada hari Selasa saya mencatat kegiatan harian selama di kantor. Pada hari Rabu menetapkan target harian. Pada hari Kamis menanyakan hal-hal baru atau hal-hal yang kurang dimengerti. Kemudian pada hari Jumat saya melakukan evaluasi mingguan. Terima kasih Bapak Mudrik. Baik, terima kasih Ibu Dinka, Ibu Rahmadinka. Selanjutnya untuk target mingguan kepada Ibu Sabrina nih, pecinta kucing Yakul. Silakan Ibu Dina. Ibu Sabrina. Baik. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Mungkin langsung saja ya Pak. Untuk target mingguan saya di minggu pertama yaitu menjadwalkan kegiatan operasional. Lalu minggu 2 membaca referensi atau materi untuk rapat. Minggu ketiga merefreshingkan diri. Lalu minggu 4 ada mengevaluasi kegiatan operasional dari minggu-minggu sebelumnya. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Sabrina, luar biasa sekali. Selanjutnya kita langsung saja ke target bulanan nih dari Ibu Dina. Kepada Ibu Dina dipersilakan Ibu Dina. Baik Bapak Mudrik, sebelumnya terima kasih. Langsung saja untuk target bulanan yaitu melatih public speaking, melatih wawasan, terus juga membuat atau menjadwalkan kegiatan-kegiatan kantor, menyelesaikan tugas dan kerja kantor, dan juga mengevaluasi diri Bapak Mudrik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dina. Sudah selesai sepertinya presentasi dari Bapak Ibu, luar biasa sekali. Semua jawaban-jawabannya cukup baik ya Ibu ya. Walaupun dari perusahaan-perusahaan yang berbeda, tapi Bapak Ibu bisa saling bertukar informasi mengenai target dan skala prioritas yang harus dikerjakan dalam menjalankan satu perusahaan. Oke, mungkin ini sudah di penghujung acara. Izinkan saya sebagai MC untuk memberi kesimpulan atas acara ini. Baik, setelah diadakannya pelatihan ini, diharapkan Bapak Ibu dapat meningkatkan kembali ya kinerjanya dalam efikasi diri, dan juga bisa saling mengambil ilmu, bisa mengambil manfaat dari masing-masing peserta. Walaupun kita tahu dalam situasi pandemi ini kita tidak bisa berkumpul tatap muka langsung, kita hanya bisa berkumpul melalui daring ini. Namun harapannya setelah mengikuti sebuah pelatihan ini, Bapak Ibu dapat lebih baik meningkatkan diri atau mengevaluasi dirinya ya Bapak Ibu ya, dalam manajemen waktu, dalam skala prioritas, dan dapat meningkatkan produksi juga. Mungkin manajer produksi ada di sini tadi. Baik, mungkin pelatihan ini kita cukupkan saja dari tim trainer. Saya selaku MC
sebagai perwakilan dari tim trainer yang lain, mohon maaf kepada Bapak Ibu ya apabila ada kesalahan dan tidak berkenan dari kami mohon maaf. Ini juga kebetulan ini recording kedua ya dalam pelatihan ini, karena recording pertama ada masalah. Tapi nggak apa-apa, saya mohon maaf ya, untuk Bapak Ibu. Terima kasih sudah dapat meluangkan waktunya kembali di recording kedua ini. Saya berterima kasih, sangat berterima kasih lebih tepatnya sama Bapak Ibu sekalian telah menyempatkan waktunya. Baik, mungkin kita cukupkan saja sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Mudrik sebagai MC undur diri. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak See you, Pak. Ibu. Selamat siang. Terima kasih Pak.